Sebenarnya gue agak sedih bikin video ini bro, karena gue harus menyadarkan lo satu fakta kejam. Untuk berada di jajaran pria-pria teratas, top 10%, lo harus mengalahkan dan menaklukkan 90% pria lainnya. Tapi ini fakta, dan udah jadi bagian dari hukum alam. Yang kuat menguasai yang lemah. Harapan gue cuma satu, saat lo nanti berada di atas, tetaplah jadi pria bijaksana, yang gak semena-mena sama yang ada di bawah lo. Oke, balik lagi ke kunci dan rahasia jadi pria top 10%. Caranya satu bro, lo harus bisa menaklukkan konspirasi jahat zaman modern. Konspirasi yang gue juga gak paham, sengaja atau gak sengaja dibikin. Tapi yang jelas, ini bikin 90% cowok jadi lemah banget. Dan kalau lo bisa sadar dan bertindak menjauhi konspirasi ini, lo akan jadi pria yang lebih unggul dari kebanyakan pria-pria lemah zaman modern. Mau lo nggak punya privilege, mau lo punya kekurangan apapun dalam hidup, kalau lo bisa menaklukkan hal ini, lo akan jadi pemenang bro. Apa aja konspirasinya? Pertama yang berhubungan dengan wanita. Intinya satu, menjadikan wanita sebagai objek kepuasan. Konspirasi ini menyerang dua sisi, pria dan wanita. Dari sisi wanita, bikin mereka secara nggak sadar kehilangan harga diri, kehilangan kehormatan, dengan balutan kebebasan berekspresi. Dari sudut pandang pria, kita selalu dibombardir sosok-sosok cewek yang memancing fantasi kita, mulai dari yang terang-terangan kayak BOKP, sampai yang semi-semi di media sosial. Akibatnya, cowok jadi terbiasa menghubungkan wanita sama pemuasan nafsu. Cowok-cowok lemah ini terbiasa ngelihat cewek sebagai objek pemuas. Makanya mereka jadi bingung. Ketika ketemu cewek, mereka baru sadar kalau cewek itu ternyata manusia, bersikap seperti manusia, bukan objek yang cuma ada buat menghibur mereka. Sadar hal ini, para cowok jadi bingung, grogi, takut, gak punya rasa percaya diri saat menghadapi wanita. Cara mengatasinya gimana? Stop. Kurangi hal-hal yang bikin lo biasa memandang wanita sebagai objek pemuas. Mulai dari mengurangi BOKP, stop follow akun-akun wanita yang bikin lo berpikir ngeres, belajar interaksi sama wanita secara langsung. Pahami mereka sebagai manusia. Belajar juga mengapresiasi wanita di luar penampilan fisik mereka. Bisa ngelakuin ini, lo akan jadi cowok yang gak akan terjebak sama wanita dan nafsu. Mau lebih yakin, lo bisa jadi kuat dari hal ini bro. Berdasarkan studi ilmiah dari Paulson et al. Dari University of Arizona, 87% cowok modern punya kebiasaan nonton BOKP bro. Kebayangkan, dengan menjauhi hal ini aja, lo udah lebih baik dari 87% cowok bro. Konspirasi kedua adalah hiburan pria modern. Kecanduan video game, kecanduan media sosial, kecanduan gosip, plus hiburan zaman modern cenderung bikin cowok jadi penakut dan pengecut bro. Kita diteror sama berita-berita negatif dari seluruh penjuru dunia hampir setiap menit. Belum lagi status negatif dari teman-teman lo di medsos yang secara nggak langsung bikin lo jadi overthinking, penakut, dan gampang cemas. Kalau dulu cowok bisa dapet hiburan sehat dengan berkompetisi langsung, main bola, lomba lari, tarik tambang, memancing di alam. Sekarang kompetisinya dari balik layar bro. Bersembunyi di balik ID palsu, bebas ngomong kotor, ngomong jorok, jadi toksik dan jelek-jelekin orang di dunia maya tanpa perlu nunjukin muka. Belum lagi, ada kompetisi menghujat, jelek-jelekin, nyinyirin, dan gosipin orang lain. Kalau kompetisi tradisional zaman dulu bikin cowok makin jantan, makin maskulin, testosteron naik, kompetisi zaman modern ini bikin cowok jadi pengecut dan jahat. Cara mengatasinya gimana? Kurangi penggunaan medsos, banyakin interaksi di dunia nyata sama orang lain. Biar gak kagetan, biar lebih mengenal manusia dan diri lo sendiri. Mau bukti ilmiah? Berdasarkan jurnal terbaru dari Newport tentang cyber psychology, behavior, and social networking, mengurangi penggunaan medsos bisa mengurangi depresi, mengurangi rasa khawatir berlebih, dan meningkatkan kesehatan mental secara drastis. Celakanya, banyak cowok yang gak bisa lepas dari medsosnya. Jadi budak gadget dan selalu cari 1001 pembenaran tiap kali ada anjuran untuk mengurangi penggunaan medsos. Konspirasi ketiga, gaya hidup modern yang bikin pria takut, benci kerja keras, nggak mau capek. Kita ditunjukin kalau kerja keras itu bahaya, nggak bagus buat kesehatan mental. Ditunjukin juga gaya hidup orang-orang yang kerja minimalis, tapi bisa hidup super nikmat. Kenapa ada narasi kayak gitu? Tujuannya, biar cowok-cowok jadi pemalas, biar mereka takut kerja keras. Padahal nggak bisa nggak. Kalau mau sukses, mau jadi lebih baik, itu perlu kerja keras dan pengorbanan. Kerja secerdas apapun, kalau nggak dibarengi kerja keras, nggak akan sukses bro. Coba lo bandingin kakek-kakek kita di desa zaman dulu, yang menguras keringat membajak sawah, sepanjang musim kerja keras mengolah ladang. Di akhir hari, dia bisa senyum puas sambil menikmati sepiring nasi hangat. Bahagia menikmati kerja kerasnya kan. Coba bandingin sama cowok pengangguran pemalas yang takut kerja keras. Hidupnya cuma ngejar kenikmatan. Seumur hidup dia rugi bro, karena dia nggak pernah tahu rasa puas dan nikmat seorang pria setelah berjuang dan bekerja keras. Coba lo lihat tokoh-tokoh besar dunia bro.
Soekarno, Gajah Mada, Jenderal Sudirman, Napoleon, Julius Caesar, mereka itu adalah orang yang seumur hidupnya bekerja keras dan bertarung, bro. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Carlos Slim, orang-orang terkaya di dunia, pria-pria hebat dalam sejarah umat manusia. Gak ada, bro, yang gak kerja keras. Ini fakta yang coba ditutup-tutupi dan dikaburkan sama pria zaman modern. Jadi, kalau lo mau unggul dari cowok lain, wajib banget, bro, lo kerja keras. Jangan takut bekerja lebih keras dan lebih rajin dari orang lain. Walau di awal hasilnya belum banyak, tapi kerja keras ini bakal membentuk karakter lo untuk jadi pria kuat secara fisik dan mental. Kondisi keempat adalah konspirasi yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Dianggap bodoh kalau percaya sama kekuatan Tuhan. Dibilang sok suci kalau menjauhi larangan Tuhan. Dianggap sok alim kalau menjalankan perintah Tuhan. Pola pikir ini yang bikin makin banyak cowok jahat, bejat, gak bertanggung jawab di zaman modern ini, bro. Makin banyak yang tersesat, bingung, dan akhirnya hancur dunia akhirat. Jadi, apapun agama lo, jaga ibadah lo, bro. Minta dikuatkan. Dijauhkan dari godaan-godaan yang melemahkan lo sebagai manusia. Oke, sekarang lo udah sadar ya, bro, tentang konspirasi jahat zaman modern. Yang kalau lo bisa taklukkan, lo akan bisa mengalahkan 90% pria yang masih jadi budak dari konspirasi ini. Banyak yang tahu, banyak yang sadar, tapi nggak banyak yang bisa menjalankannya, bro. Dan yang beneran bisa ngejalaninnya adalah pria yang ada di jajaran top 10% dunia. Berapa lama gue harus menjalankan hal ini, bro? Gak akan gue manis-manisin ya. Lo harus bisa menaklukkan konspirasi ini setiap saat, seumur hidup lo. Gak bisa baru sehari, seminggu, sebulan lo lakuin, terus lo mengharapkan perubahan. Gue sendiri udah merasakan hal ini secara bertahap, mulai menjauhi konspirasi tadi. Dan lo bisa lihat sendiri. Hasilnya adalah channel pria 100% ini, bro. Jangan lihat jumlah subscribernya, tapi lihat cerita-cerita saudara kita di kolom komentar. Gimana hidup mereka bisa jadi lebih baik setelah lihat channel ini. Dan perubahan positif dari lo semua ini, itulah yang bikin gue tetap konsisten untuk berjuang. Gue yakin, kalau lo bisa melakukan konspirasi jahat tadi, lo bakal bisa bikin karya yang jauh lebih besar dari channel ini, bro. Dan asal lo tahu, bro, bedanya pria top 10% dibanding cowok kebanyakan. Kalau cowok kebanyakan takut sama kerja keras, pertarungan, dan pertempuran, pria top 10% justru menganggap kerja keras, perjuangan, dan pertempuran sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai panggilan hidup mereka. Dan buat bantu lo merasa lebih enjoy, bisa merasakan nikmat dalam perjuangan dan pengorbanan, bisa lebih paham tentang nikmatnya kerja keras dan menantang diri sendiri, plus menaklukkan konspirasi modern yang negatif, gue bikinin buat lo ebook Dopamine Detox. Menurut gue, ini adalah ebook terpenting yang pernah gue tulis, karena isinya full terapan dan action list yang bisa bikin hidup lo jadi lebih baik. Bukan cuma teori, tapi udah gue lakuin sendiri, dan salah satu hasilnya adalah channel ini, bro. Seperti biasa, lo bisa dapetin ebooknya di kolom komentar, bio, atau deskripsi. Bayar semampu lo, boleh pakai doa. Tapi warning, ebook ini agak radikal, agak keras. Jangan lo baca kalau lo belum siap jadi pria yang lebih baik. Gue yakin, lo itu beda dari kebanyakan cowok zaman modern, bro. Dan bisa berdiri di kalangan pria-pria terhebat dalam sejarah bangsa Indonesia. See you at the top. Semangat!